Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umari dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, video ini dibuat khusus untuk project final salah satu mata kuliah Fiqh Mu'asharah, dan pada video ini kami disuruh untuk mempresentasikan jurnal kami sendiri, yang dimana judul jurnal saya yaitu Pernikahan Dini dalam Hukum Islam. Baik, langsung saja saya akan presentasikan. Pertama-tama saya menjelaskan sekilas tentang abstrak dari jurnal saya. Jadi dalam isi abstrak jurnal saya itu, pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai wilayah, dan fenomena ini sering terjadi juga di berbagai daerah misalnya. Dan ketika kita menelusuri akar sejarah pernikahan dini di Indonesia, khususnya di berbagai daerah yang sudah menjadi sesuatu yang lumrah, atau pernikahan dini adalah sesuatu yang sudah sering terjadi yang dilakukan oleh kakek nenek moyang kita. Dan pada konteks mereka terdapat stigma negatif yang jika seorang perempuan menikah di usia matang, dalam komunitas mereka sendiri ada hal-hal tertentu. Maka dari itu jurnal ini akan mendiskusikan fenomena pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam. Baik, langsung saja. Dalam jurnal ini terdapat dua kata kunci. Kata kunci pertama tentang pernikahan dini, dan kata kunci kedua tentang hukum Islam. Baik, sebelum saya melangkah ke kedua kata kunci isi jurnal saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sekilas tentang pendahuluan. Jadi masalah pernikahan dini ini sudah sering diangkat sebagai topik utama di berbagai media-media diskusi, misalnya di media sosial. Dan istilah pernikahan dini ini merupakan hal yang cukup kontemporer, yang relatif kontemporer, yang sering terjadi di berbagai daerah. Seiring berkembangnya zaman, image yang berkembang juga di masyarakat justru sebaliknya, dan arus globalisasi yang melesat sangat cepat, dan masyarakat berubah paradigma berpikir secara luas. Maka pernikahan dini ini di usia yang sangat belia dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Dianggap sebagai sesuatu yang tabu karena dipandang sebagai banyak membawa efek-efek negatif yang khususnya bagi pihak perempuan. Sekalipun demikian, fenomena pernikahan dini masih saja dijumpai banyak terutama di berbagai daerah. Dan pernikahan dini ini bukan hal yang baru untuk diperbincangkan. Masalah ini sudah sering diperbincangkan dan selalu menarik keinginan para kaum muda untuk menelisik lebih jauh lagi tentang apa yang dan bagaimana pernikahan dini tersebut. Mohon maaf. Baik, saya lanjut. Saya setelah sekilas tadi penjelasan tentang pendahuluan dari isi jurnal saya. Selanjutnya saya melangkah ke kata kunci pertama, yaitu pernikahan dini. Adapun pernikahan dini di Indonesia, di dalam undang-undang yang mengatur tentang pernikahan dini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa pernikahan dini adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang dijadikan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun batas dalam Undang-Undang Perkawinan Bab 2 Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika usia pria mencapai 19 tahun ke atas dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun ke atas. Nah, kebijakan pemerintah dalam menetapkan batasan tersebut ini tentunya sudah melalui pertimbangan dan proses yang baik, maksudnya jelas
Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan benar-benar matang dari aspek psikis, fisik dan mental. Lebih lanjut lagi dijelaskan pada pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua mereka. Namun dalam prakteknya atau dalam sebagian realita di masyarakat secara umum masih banyak yang melangsungkan pernikahan di usia muda dan di bawah umur. Adapun beberapa penelitian bahwa idealnya pernikahan bagi perempuan adalah 21 tahun sampai 25 tahun, sedangkan bagi laki-laki 25 tahun sampai 28 tahun. Karena menurut penelitian tersebut ini, organ reproduksi pada perempuan sudah berkembang dengan baik dan kuat. Secara psikologis sudah dianggap matang untuk menjadi orang tua bagi anak-anaknya. Sementara kondisi fisik, psikis bagi laki-laki pada usia tersebut juga sudah terbilang bagus atau terbilang kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga dan melindunginya baik secara psikis, emosional, ekonomi, dan sosial. Adapun pernikahan dini yang berdampak pada kesehatan atau medis reproduksi anak perempuan, yaitu kalau anak perempuan pada usia 10-14 tahun itu memiliki kemungkinan sangat bahaya atau biasa diistilahkan kemungkinan meninggal 5 kali lebih besar dibanding perempuan yang berusia 20-25 tahun. Sementara anak yang berusia 15-19 tahun itu kemungkinan 2 kali lebih besar kemungkinan meninggalnya. Sebelum usia tersebut dianggap terlalu belia atau terlalu cepat atau matang sebelum waktunya, kondisi yang berkembang memberikan gambaran bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang-matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap terhadap makna nikah dan hikmah dari nikah itu disyariatkan, bahkan bisa merupakan pelecehan terhadap pernikahan itu sendiri selama ini dianggap sakral oleh agama. Dan secara umum masyarakat yang melangsungkan pernikahan pada usia tersebut sebenarnya memiliki beberapa faktor. Baik, saya lanjut. Adapun faktor-faktor tadi yang saya sebutkan, yang pertama, pernikahan dini terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang berada di garis kemiskinan, sehingga menikahkan anak perempuannya adalah salah satu jalan agar beban orang tuanya lebih ringan. Dan yang kedua, juga orang tua anak masyarakat dengan tingkat kesadaran pendidikannya yang begitu rendah. Selanjutnya ada juga kekhawatiran di kalangan orang tua akan mendapatkan aib karena anak perempuannya misalnya berpacaran dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat, gencarnya media massa baik cetak maupun elektronik, khususnya internet yang mengekspos adegan-adegan yang tidak layak dipertontonkan secara umum, yang menyebabkan remaja-remaja modern kian banyak terjebak dalam lingkup yang tidak diperbolehkan. Selanjutnya faktor yang terakhir yang ada di jurnal saya, pernikahan usia muda yang terjadi karena orang tua yang tidak segera menerima pinangan-pinangan dari laki-laki lain yang melamar salah satu anaknya. Baik, tadi sekilas penjelasan tentang kata kunci pertama. Selanjutnya saya melangkah ke kata kunci kedua, yaitu hukum Islam. Baik, saya lanjut ke kata kunci dalam jurnal saya yang kedua. Hukum, yaitu hukum Islam. Dalam literatur fikih, tidak terdapat ketentuan secara jelas mengenai batasan usia pernikahan, baik batasan usia minimal maupun maksimal. Walaupun demikian, hikmah tasyri' dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, serta dalam rangka memperoleh keturunan.
dan ini bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikiran serta siap melakukan proses reproduksi. Adapun ketentuan hukumnya, pada dasarnya Islam tidak memberikan batasan usia minimal secara definitif. Usia kelayakan pernikahan dalam usia kecukupan adalah berbuat dan menerima hak sebagai ketentuan Sin al-Rasyid. Dan fenomena pernikahan dini dalam masyarakat yang sering terjadi, untuk mencegah pernikahan dini itu berdampak hal-hal yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dan hikmah dari pernikahan. Pemerintah dan ulama dan masyarakat juga dalam tindakan ini diminta untuk memberikan sosialisasi tentang hikmah perkawinan dan tujuan khusus dan tujuan utama perkawinan untuk calon mempelai pria maupun wanita yang biasanya tidak sejalan dengan ketentuan fikih Islam mengenai pernikahan dini dan tidak sejalan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang perlu disinkronisasi. Sekalipun dikatakan bahwa pernikahan dini hukum asalnya itu diperbolehkan atau sah menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia diperbolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam setiap keadaan, sebab sebagian perempuan juga terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik perempuan ini tidak menikah pada usia ini dan sebagainya. Terdapat juga beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan dini agar tidak mengakibatkan efek negatif, sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan yang mayoritas berpandangan bahwa pernikahan dini itu selalu berkontraksi tidak baik. Baik, di jurnal ini saya langsung bacakan saja. Adapun di sini adapun pandangan-pandangan yang harus diperhatikan dalam melangsungkan pernikahan dini. Yang pertama, perempuan itu harus siap secara fisik, karena banyak perempuan yang sudah balik namun belum siap secara fisik untuk menikah karena kondisi tubuh yang lemah dan berbagai penyakit misalnya yang mengakibatkan kemudaratan baginya untuk melangsungkan pernikahan. Dan yang kedua, di sini di dalam jurnal saya, perempuan tersebut sudah matang secara mental dan terdidik untuk dapat memenuhi tanggung jawab. Ini bukan berarti harus mengetahui seluk-beluk kehidupan rumah tangga, namun harus sempurna ketika berinteraksi dengan berbagai kehidupan setelah pernikahannya. Selanjutnya yang ketiga, pada pernikahan perempuan masih sangat belia, lebih utama kalau dia dan calon suami tidak terpaut jauh dari usianya, kecuali untuk maksud tertentu. Selanjutnya, adapun pandangan jumhur fuqaha yang membolehkan pernikahan di Indonesia dini menyatakan bahwa praktik nikah dalam jurnal saya, praktik nikah Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anhu adalah sifat kekhususan Nabi, dan juga pendapat Ibnu Hazim yang memilah antara pernikahan anak kecil laki-laki dan perempuan. Kalau pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan anak laki-laki yang masih kecil itu dilarang. Sebagai kesimpulan dari jurnal saya, di sini saya bacakan, wajar saja jika ada kekhawatiran pada pihak-pihak tertentu bahwa pernikahan di usia dini itu menghambat studi atau rentang konflik yang berujung pada perceraian akibat kekurangsiapan mental, psikis ataupun sebagainya pada pernikahan dini. Namun sebetulnya kekhawatiran tersebut atau kecemasan itu timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial yang telah dijelaskan secara jelas bahwa usia bukan ukuran utama untuk menentukan kesiapan mental dan kedewasaan seorang untuk meraih puncak prestasi yang lebih cemerlang. Sekian persentase dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.